Salam Indonesia. Tema pembahasan kali ini masih di seputar persamaan akuntansi. Biro Hukum Kirman melanjutkan usahanya dalam bulan April. Tentu masih ingat di contoh sebelumnya, Biro Hukum Kirman didirikan dalam bulan Maret dan sudah kita selesaikan sampai penyajian laporan keuangan. Berikut ini transaksi keuangan yang diselenggarakan dalam bulan April, termasuk proses pencatatan dan penyajian laporan keuangan. Mari kita lihat. Ini adalah saldo bulan Maret, sisa bulan Maret untuk masing-masing pos harta, utang, dan modal. Nah, kemudian ada beberapa istilah yang perlu kita pertajam untuk memudahkan pemahaman berikutnya. Perlengkapan atau istilah yang kita akan pergunakan supplies memiliki ciri-ciri. Pertama, dia itu sekali pakai habis. Kalaupun berulang kali, masa pakai lebih kecil atau sama dengan setahun. Contohnya, tinta, kertas, pita printer, dan lain-lain. Nah, ini masuk ke dalam supplies atau perlengkapan. Kemudian yang berikutnya inventaris. Inventaris atau kita sebut dengan equipment memiliki ciri-ciri. Pertama, dapat dipakai berulang kali. Nah, kalau di sini sekali pakai habis, di sini berulang kali. Kemudian masa pakai lebih setahun, walaupun berulang kali perlengkapan, tapi tidak lebih dari setahun. Sedangkan ini masa pakai lebih dari setahun. Contohnya, meja, kursi, mobil, komputer, dan lain-lain. Kemudian ada akumulasi penyusutan. Ini ada dua kata, akumulasi dan penyusutan. Akumulasi itu adalah kumpulan penyusutan. Penyusutan adalah pengurangan harga pokok, bisa karena pemakaian, bisa juga karena berlalunya waktu. Jadi contoh, mobil disusutkan. Kenapa sih harus disusutkan? Karena memang dipakai. Atau bisa juga kita beli mobil, satu perusahaan beli mobil tapi nggak dipakai-pakai, tetap juga harus disusutkan sesuai dengan perjalanan waktu. Penyusutan dilakukan setiap periode, bulanan, tahunan, selama umur pemakaian. Jadi kalau seandainya mobil ditaksir umurnya 5 tahun, maka setiap bulan selama 5 tahun tetap harus dilakukan penyusutan. Penyusutan yang dilakukan setiap periode dikumpulkan dalam pos akumulasi penyusutan. Nah, inilah beberapa terminologi yang perlu difahami untuk memudahkan kita dalam membahas ke depan. Nah, sekarang kita masuki transaksi pertama dalam bulan April. Diterima sisa piutang dari klien bulan Maret lalu. Kita masih ingat, masih ada piutang kita 85.000 dari jasa layanan bulan Maret. Kita terima berarti yang pasti kas bertambah. Kalau kita terima piutang berarti piutang berkurang. Pertanyaan, kenapa tidak dianggap sebagai pendapatan? Ini pendapatan, tapi pendapatan itu sudah kita akui di bulan Maret. Jadi yang tinggal kita peroleh itu adalah piutangnya saja. Setelah transaksi ini kita lihat hasilnya, kas 105.000, piutang tidak ada lagi, perlengkapan 13.500, inventaris 555.000, akumulasi penyusutan 9.000, total harta 664.500, hutang 26.000, pinjaman bank 427.000 dan modal Kirman 211.500. Total hutang dan modal itu adalah 664.500. Sisi harta sama dengan sisi hutang ditambah modal. Kemudian kita masuki transaksi berikutnya. Kedua, dibayar cicilan kredit mobil 23.000. Dalam bulan Maret lalu, Biro Hukum Kirman membeli mobil dengan menggunakan fasilitas kredit bank. Dengan transaksi ini dibayar cicilan kredit mobil 23.000, itu artinya kas berkurang 23.000, pinjaman bank juga 23.000 berkurang. Hasil akhirnya adalah sebagai berikut: kas 82.000, perlengkapan 13.500, inventaris
555.000 dan akumulasinya 9.000, 26.000 hutang usaha, pinjaman bank 404.000 dan 211.500 rupiah modal Kirman. Harta sama dengan 641.500 rupiah sama dengan hutang ditambah modal 641.500 rupiah. Berikutnya kita masuki transaksi ketiga. Sisa hutang pembelian 26.000 dilunaskan. Bulan Maret sebelumnya masih ada tersisa hutang usaha 26.000 dan di transaksi ketiga ini dilunaskan. Pencatatannya kita lihat, kalau sudah dilunaskan berarti dibayar kas berkurang 26.000, hutang usaha pun berkurang 26.000. Hasil setelah ini kita lihat kas 56.000, perlengkapan 13.500, inventaris 555.000, akumulasi penyusutan 9.000, total 615.500, pinjaman bank 404.000, 211.500 modal Kirman, total hutang dan modal 615.500 rupiah sama dengan jumlah atau total harta. Selanjutnya kita masuki transaksi keempat. Diberikan jasa advokasi kepada klien dengan kontrak 250.000, baru diterima 120, sisanya kredit. Berarti ada 130.000 lagi belum diterima. Artinya itu adalah tagihan ataupun piutang. Pencatatannya kita lihat. Modal bertambah 250 karena ada pendapatan dari jasa advokasi. Dari 250 sudah diterima 120.000, berarti kas bertambah 120.000. Sisanya belum ditagih 130.000. Hasil setelah transaksi ini adalah kas 176, piutang 130.000, perlengkapan 13.500, 555.000 inventaris, akumulasi penyusutan 9.000, pinjaman bank 404.000, modal Kirman 461.500. Harta sama dengan 865.500, itu sama dengan jumlah hutang ditambah dengan modal 866.500 rupiah. Kita masuki transaksi kelima. Dibeli satu set laptop, kamera, LCD proyektor, printer untuk keperluan di ruang rapat. Wah, ini kebetulan tidak ada nilainya. Nah, kita misalkan saja harganya 85.000, masuk kategori inventaris, dan baru kita bayar atau baru dibayar 25.000, harga 85 baru dibayar 25.000, berarti ada yang belum dibayar sebesar 60.000, merupakan hutang usaha. Hasil setelah transaksi ini adalah kas 151, 130 piutang, 13.500 perlengkapan, inventaris 640.000 bertambah 85 tadi, 9.000 akumulasi penyusutan, total harta 925.500. Ini akan sama dengan yang di sisi kanan, hutang usaha 60.000, pinjaman bank 404.000 dan modal Kirman 461.500, total 925.500. Harta 925.500 sama dengan hutang ditambah modal 925.500. Berikutnya kita masuki transaksi ke-6. Dikeluarkan untuk bingkisan atas pernikahan staf 4.000. Berarti kas berkurang 4.000. Ini merupakan biaya. Biaya itu mengurangi modal. Berikutnya kita lanjutkan ke transaksi yang ketujuh. Dibayar gaji staf 25.000. Dibayar, kalau sudah dibayar berarti kas berkurang 25.000, modal Kirman juga berkurang 25.000. Hasil setelah transaksi ini kita lihat,
Kas 122.000, piutang usaha 130, perlengkapan 13.500, inventaris 640.000 dan akumulasi penyusutan 9.000, total 896.500 rupiah. Akan sama dengan sisi kanan, utang usaha 60.000, pinjaman bank 404.000, modal kirman 432.500, total 896.500. Harta sama dengan hutang ditambah modal. Selanjutnya kita masuki transaksi ke-8, dibayar biaya entertain untuk relasi bisnis. Nah, ini juga kebetulan tidak ada nilai rupiahnya. Tapi langsung saja kita misalkan 15.000. Kas berkurang 15.000, biaya entertain ini 15.000 mengurangi modal. Hasil setelah transaksi ini, kas 107.000, piutang usaha 130.000, perlengkapan 13.500, inventaris 640.000, 9.000 akumulasi penyusutan, total 881.500. Akan sama dengan yang di sisi kanan, yaitu hutang 60.000, pinjaman bank 404.000, 417.500, modal kirman 881.500. Harta sama dengan hutang ditambah modal. Selanjutnya kita masuki transaksi ke-9, dikirim dana 12.000 untuk anak kirman. Dikirim dana mempunyai konsekuensi kas berkurang 12.000, modal juga berkurang 12.000. Ini biaya, tapi bukan biaya biro hukum, melainkan ini biaya pribadinya kirman. Biaya pribadi ini akan mempunyai perlakuan khusus dalam pelaporan yang akan kita lihat nantinya. Hasil setelah transaksi ini, kas 95.000, piutang usaha 130.000, perlengkapan 13.500, inventaris 640.000, 9.000 akumulasi penyusutan, total 869.500. Ini akan sama dengan jumlah yang di sisi kanan, yaitu hutang usaha 60.000, 404.000 pinjaman bank, dan modal kirman 405.500 rupiah, total 869.500. Harta sama dengan hutang ditambah modal. Kemudian kita masuki transaksi ke-10, penyusutan peralatan ruang rapat bulan ini 1.500. Pada transaksi kelima, Biro Hukum Kirman membeli peralatan untuk ruang rapat dengan harga 85.000, disusutkan 1.500 untuk bulan April. Penyusutan akan mengurangi modal karena dia adalah biaya. Di sisi lain, harta juga berkurang. Tapi kita masih ingat tentunya, kenapa ini tidak memakai tanda minus atau tanda kurung? Karena yang ditambah adalah pengurang harta, yaitu akumulasi penyusutan. Setiap pengurang harta ditambah artinya akan mengurangi harta. Kita masuki transaksi ke-11. Dicatat penyusutan peralatan bulan ini Rp1.000. Tentu kita masih ingat, ada 55.000 peralatan yang kita beli dalam bulan Maret, di mana penyusutannya Rp1.000. Pencatatannya kita lihat, penyusutan berarti modal berkurang karena itu biaya. Harta juga berkurang, tapi di sini kenapa tidak pakai kurung? Karena 1.000 ini adalah menambah pengurang harta, yaitu akumulasi penyusutan. Kemudian kita masuk yang berikut, transaksi ke-12. Perlengkapan yang terpakai dalam bulan ini 1.500. Masih ada sisa perlengkapan dari bulan Maret 13.500.
terpakai dalam bulan ini hanya Rp1.500. Yang terakhir, transaksi ke-13 di buku penyusutan mobil bulan ini Rp8.000. Ingat, dari 555.000 inventaris dari bulan lalu, sebanyak 500.000 itu adalah mobil. Penyusutan untuk bulan ini adalah 8.000. Pencatatannya kita lihat. Penyusutan itu mengurangi modal karena merupakan biaya dan juga mengurangi harta, tetapi penyajiannya atau pencatatannya sebagai penambah akumulasi penyusutan pengurang harta. Setelah transaksi ini kita lihat kas 95.000, piutang usaha 130.000, perlengkapan menjadi 12.000 karena berkurang 1.500, inventaris 640.000, akumulasi penyusutan kurang 19.500, yaitu jumlah dari semua penyusutan yang ada dalam bulan ini ditambah yang 9.000 berasal dari bulan Maret. Total sisi harta 857.500. Ini akan sama dengan yang di sisi kanan, yaitu hutang usaha 60.000, pinjaman bank 404.000, modal Kirman 393.500, total 857.500. Harta sama dengan hutang ditambah modal. Kita sudah menyelesaikan transaksi yang dilakukan oleh Biro Hukum Kirman dalam bulan April. Selanjutnya kita akan memasuki penyajian laporan keuangan. Dari persamaan akuntansi ini kita sortir untuk penyusunan laporan neraca dan berikutnya nanti laporan laba rugi. Kita lihat untuk penyusunan neraca. Di dalam neraca ada 3 unsur yang dilaporkan, yaitu harta, hutang, dan modal. Harta, kita mulai dari harta. Kas 95.000 dari saldo akhir, piutang usaha 130.000 dari saldo akhir, perlengkapan tinggal 12.000 juga dari saldo akhir, peralatan 55.000. Masih ingat tentunya ya, 55.000 itu dari bulan Maret. Kemudian disertai dengan akumulasi penyusutan kurang 2.000 ya. Loh, tapi di sini 1.000. Betul. Ini dalam bulan April karena dalam bulan Maret ada Rp1.000 yang sudah disusutkan, sehingga nilai buku menjadi 53.000. Mobil dari saldo Maret itu ada senilai 500.000. Penyusutan 16.000. Loh, kenapa 16.000? Karena 8.000 berasal dari bulan Maret ditambah dengan yang di bulan April 8.000 menjadi 16.000, sehingga nilai buku kendaraan menjadi Rp484.000. Kemudian yang terakhir kita beli itu adalah inventaris ruang rapat 85.000 dan penyusutannya 1.500 dan nilai buku 83.500. Itu penyajian di sisi harta. Kita masuki penyajian sisi hutang. Hutang usaha 60.000, kemudian pinjaman bank 404.000 juga dari saldo akhir, modal Kirman 393.000. Total harta 857.000 sama dengan total hutang dan modal 857.500 rupiah.
Kemudian yang berikutnya, kita sajikan laporan laba rugi namun dengan mensortir atau menseleksi persamaan akuntansi dalam bulan April. Kita mulai. Laporan laba rugi berisi informasi pendapatan dan biaya. Pendapatan konsultan hukum 250.000, ini dia. Tidak ada lagi pendapatan. Kemudian biaya usaha, biaya bantuan pernikahan karyawan 4.000, ini dia. Kemudian biaya gaji 25.000. Kemudian biaya entertain 15.000. Kemudian biaya penyusutan inventaris ruang rapat 1.500. Kemudian biaya penyusutan peralatan 1.000. Selanjutnya biaya pemakaian perlengkapan 1.500. Dan yang terakhir adalah biaya penyusutan kendaraan. Total semua biaya usaha 56.000, masih lebih kecil dari pendapatan yang diperoleh Biro Hukum Kirman dalam bulan April. Artinya Biro Hukum Kirman dalam bulan April memperoleh laba bersih 194.000. Kemudian kita sajikan laporan perubahan modal sebagai penghubung dari laporan neraca dan laporan laba rugi. Laporan perubahan modal bulan April, modal per awal April atau per akhir bulan Maret 211.500. Kemudian ditambah dengan laba bersih 194.000, modal bertambah menjadi 405.500 rupiah. Dan tentu harus diingat, tadi kita katakan ada pengiriman dana 12.000 untuk anak Kirman, ini merupakan biaya. Tapi biaya ini bukan biaya biro hukumnya, namun biaya pribadinya Kirman. Jadi tidak boleh masuk ke dalam laporan laba rugi, melainkan harus dilaporkan di laporan perubahan modal. Sekali lagi, kenapa? Karena ini adalah biaya pribadi Kirman. Dan terakhir, modal per akhir April atau per 30 April adalah 393.500. Itu sama dengan modal Kirman yang sudah disajikan di neraca. Kita sudah bahas 2 periode transaksi untuk satu badan usaha, yaitu bulan Maret dan bulan April. Terima kasih. Salam Indonesia.